Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, semakin banyak fakta ilmiah dalam Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Al-Quran ternyata tidak hanya membahas tentang ibadah dan ketuhanan, tapi juga mengandung banyak pengetahuan dan hikmah yang masih terus diungkap. Perkembangan ilmu, pengetahuan modern, semakin membuktikan kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga sumber pengetahuan yang luas dan mendalam. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman Allah yang memiliki kebenaran yang tak terbantahkan. Kebenaran ilmiah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kitab suci ini bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui. Fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran membuktikan bahwa kitab ini memiliki asal-usul ilahi, bukan karangan manusia. Untuk memahami semua ini, tonton video ini hingga selesai. Kalian akan mendapatkan penjelasan yang menarik. Jadi, siapkan iman dan pikiran kalian, karena kita akan memasuki kajian yang akan mengubah cara pandang kalian menjadi great. Pertemuan dua lautan yang airnya tidak saling menyatu. Di dalam Al-Quran, diungkapkan bahwa terdapat dua lautan yang bertemu, tetapi di antara keduanya ada pemisah yang jelas. Fenomena ini dapat diamati di Selat Gibraltar, yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik. Para ilmuwan menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi akibat perbedaan karakteristik fisik air antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, seperti suhu, konsentrasi garam, dan kerapatan air. Menariknya, Al-Quran telah menguraikan mengenai pertemuan kedua lautan ini 14 abad yang lalu, khususnya dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga ke-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat 19 hingga ke-20. Api yang ada di dasar laut. Dua ilmuwan, seorang ahli geologi Rusia bernama Anatol Zbagovich dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, Yuri Bogdanov, telah menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka melakukan penelitian terhadap kerak bumi dan patahannya di dasar laut yang terletak lepas pantai Miami. Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan lava cair yang mengalir beserta abu vulkanik dengan suhu mencapai 231 derajat Celcius. Fakta ilmiah ini juga disebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Tur ayat ke-6. Dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Al-Quran, surah At-Tur ayat ke-6. Lintasan orbit tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas dan kompleks. Di dalam tata surya ini, bumi yang kita huni hanya merupakan salah satu dari banyak planet yang beredar di sekitar matahari. Selain matahari sebagai pusat gravitasi, terdapat juga planet-planet lainnya, serta satelit yang mengikuti jalur atau lintasan orbit yang telah ditetapkan. Setiap objek di dalam tata surya bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, sesuai dengan jaraknya dari matahari dan hukum gravitasi yang berlaku. Fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi ilmiah, tetapi juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Pada surah Al-Anbiya ayat 33 tercantum pengertian mengenai pergerakan ini. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-33. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak hanya bumi, tetapi semua celestial bodies, matahari dan bulan, juga memiliki lintasan tertentu yang diatur dalam tata surya, mencerminkan keteraturan dan keselarasan ciptaan Allah. Peristiwa lahirnya alam semesta atau Big Bang. Teori Big Bang merupakan salah satu penjelasan yang paling diterima dalam bidang kosmologi yang menjelaskan asal-usul dan perkembangan alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu melalui sebuah ledakan raksasa yang sangat dahsyat. Pada tahap awal,
Seluruh materi dan energi terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat kecil dan padat. Ketika ledakan terjadi, suhu mencapai miliaran derajat Celcius dan alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Selama proses ini, unsur-unsur dasar seperti hidrogen dan helium terbentuk. Dan seiring waktu, struktur yang lebih kompleks seperti galaksi, bintang, dan planet terbentuk melalui mekanisme gravitasi. Fenomena ini sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Anbiya ayat 30, yang menyatakan, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?" Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-30. Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum pemisahan, langit dan bumi bersatu dalam satu kesatuan. Pemisahan ini bisa diartikan sebagai cerminan dari proses kosmik yang dialami saat Big Bang, yang dapat memicu pemikiran tentang keterkaitan antara hasil penelitian ilmiah dan ajaran spiritual. Dengan latar belakang ini, kita dapat merenungkan kompleksitas penciptaan dan peran yang dimainkan oleh air sebagai elemen vital dalam kehidupan, yang juga diungkapkan dalam ayat ini. Proses terbentuknya air hujan. Sebelum konsep ilmiah mengenai terbentuknya air hujan dirumuskan, Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan tentang fenomena alam yang biasa kita saksikan ini, sesuai dengan yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 48-49. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kemudian kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48-49. Dalam ayat tersebut, Allah menggambarkan proses terbentuknya hujan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Proses ini dimulai dengan pengiriman angin oleh Allah. Angin berperan penting dalam sirkulasi atmosfer, di mana ia mengangkut uap air dari permukaan bumi ke atmosfer. Proses ini sering disebut sebagai evaporasi, di mana air dari lautan, sungai, dan danau menguap akibat panas matahari. Setelah uap air naik ke atmosfer, suhu yang lebih rendah mengakibatkan uap air tersebut berkontraksi dan mengalami kondensasi, yaitu proses di mana uap air berubah kembali menjadi tetesan air setelah mencapai titik embun. Awan terbentuk ketika tetesan-tetesan air ini berkumpul. Dalam proses ini, Allah membentuk awan di langit sesuai dengan kehendaknya. Ketika awan tersebut cukup berat dan dipenuhi dengan banyak tetesan air, gumpalan udara tidak dapat menampungnya lagi. Ini mengakibatkan terjadinya presipitasi, di mana tetesan air mulai jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, ketika hujan akhirnya turun, itu menjadi sumber kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang mengharapkan kehidupan baru dan kesuburan setelah periode kekeringan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sebelum turunnya hujan, manusia seringkali berada dalam kondisi putus asa dan berharap, yang menunjukkan betapa pentingnya air hujan bagi kehidupan manusia serta harapan akan rahmat Tuhan. Proses alami ini mencerminkan keteraturan dan kebesaran ciptaan Allah, di mana setiap elemen berperan dalam siklus kehidupan di bumi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses ilmiah di balik hujan, kita dapat semakin menghargai keajaiban ciptaan Allah dan hubungan antara iklim dan dinamika emosi manusia terhadap perubahan alam yang terjadi. Sungai yang terdapat di dasar laut. Penemuan menarik mengenai fenomena sungai di dasar laut dilakukan oleh ilmuwan asal Prancis, Jacques-Yves Cousteau. Fenomena ini dikenal sebagai lapisan hidrogen sulfida, di mana air yang mengalir di sungai tersebut memiliki karakteristik seperti air tawar, meskipun dikelilingi oleh laut yang asin. Menariknya, di sungai dasar laut ini juga ditemukan keberadaan vegetasi seperti daun-daun dan pohon yang dapat bertahan hidup dalam kondisi yang unik ini. Keberadaan sungai ini menjadi bukti bahwa alam memiliki berbagai keajaiban yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Fenomena sungai di dasar laut ini juga diungkapkan dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 53 yang menyatakan, "Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.
Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-53. Ayat ini menggambarkan kedekatan antara dua jenis air yang berbeda, air tawar dan air asin, serta adanya batas yang memisahkan keduanya. Hal ini sejalan dengan penemuan ilmiah mengenai lapisan hidrogen sulfida yang menciptakan kondisi yang mengizinkan keberadaan sungai di dasar laut. Keterkaitan antara penemuan ilmiah ini dengan ayat Al-Quran menunjukkan bagaimana ajaran spiritual dapat merangkul dan mencerminkan kenyataan ilmiah yang diperoleh melalui penelitian. Embryology. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, darah. Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta." Ayat ini menggambarkan dengan rinci tahapan-tahapan perkembangan manusia, dari konsepsi hingga bentuk awal embrio. Proses dimulai dengan penciptaan manusia dari tanah liat, yang bisa dipahami sebagai representasi dari unsur-unsur dasar yang menyusun tubuh. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki koneksi dengan elemen alami yang ada di sekitar kita. Setelah fase awal penciptaan, langkah berikutnya adalah pengguguran sel sperma dan sel telur yang bertemu, membentuk apa yang dikenal sebagai zigot, yang menjadi setetes air mani. Dengan proses ini, zigot mulai berbegas ke rahim dan menjadi tempat di mana perkembangan manusia berlangsung. Penggunaan istilah tempat pemukiman menggambarkan betapa pentingnya lingkungan yang aman bagi perkembangan embrio. Selanjutnya, saat embrio berkembang, ia melewati fase alaqah, yang menggambarkan bentuk yang menggantung dan memiliki karakteristik seperti lintah atau gumpalan darah. Proses ini sangat akurat, mengingat dalam fase ini, embrio mendapatkan nutrisi dari media janin, mirip dengan cara lintah mengambil darah. Fase berikutnya adalah mujhah, di mana embrio terlihat seperti zat yang dikunyah. Istilah ini secara anatomis tepat, karena pada fase ini, embrio mulai terbentuk dengan struktur dasar dan tampak jelas terlihat, sebagai bentuk awal manusia di bawah mikroskop. Penemuan ilmiah modern baru-baru ini membuktikan proses-proses ini dengan bantuan teknologi canggih, seperti ultrasonografi, serta teknik-teknik pengamatan embrio yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari perkembangan awal kehidupan manusia secara detail. Salah satu ilmuwan terkemuka di bidang anatomi dan embriologi, Profesor Emeritus Keith Elamore, memberikan pandangannya, "Jelas bagi saya bahwa pernyataan-pernyataan ini pasti datang kepada Muhammad dari Tuhan, karena hampir semua pengetahuan ini tidak ditemukan sampai berabad-abad kemudian." Pernyataan ini menyoroti keakuratan ilmiah yang terkandung dalam teks suci dan hubungan antara pengetahuan Al-Quran dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak hanya sebuah kitab spiritual, tetapi juga mengandung wawasan ilmiah yang relevan dengan perkembangan pemahaman manusia tentang kehidupan dan penciptaan. Melalui pemahaman ini, kita diingatkan akan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam menciptakan kehidupan.